Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Cerita Malam. Apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita ada cerita dari suatu film yang berasal dari Korea Selatan, yang berjudul Asphalt. Film ini dirilis tahun 2020, menceritakan tentang bencana gunung vulkanik tertinggi di Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah, gimana nih cara mereka untuk mengatasi kejadian bencana mahadahsyat ini? Mari langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan scene di mana ada seorang tentara yang bernama Kapten Jo. Dia bersama temannya sedang menjinakkan sebuah rudal kuno yang sudah lama terkubur. Sementara itu di rumah sakit ada istri Kapten Jo yang bernama Choi Ji Young. Dia sedang memeriksakan kehamilannya. Kapten Jo yang sudah melaksanakan tugasnya akhirnya pulang. Di jalan, dia terkena macet yang sangat parah. Di sela kemacetan itu, ia sempat menelepon istrinya. Di sela teleponan itu, dia sempat melihat berita tentang kerjasama nuklir Korea Utara dengan Amerika Serikat yang rahasia. Dalam tayangan siaran langsung berita tersebut, tiba-tiba terlihat gempa bumi terjadi. Gempa dahsyat itu sampai-sampai membuat gedung budaya roboh. Seketika orang-orang mendapatkan pesan dari pemerintah. Dan di saat itu juga, tiba-tiba ledakan besar muncul. Dan langsung diikuti robohnya gedung-gedung yang ada di sana. Melihat kejadian itu, Kapten Jo langsung tancap gas untuk menyelamatkan diri. Jalanan yang amblas membuat Kapten Jo tidak bisa lagi untuk menggunakan mobilnya. Dia kemudian turun. Tetapi pada saat itu, ada sebuah gedung besar yang tiba-tiba roboh di depannya. Ia langsung mencoba berlari dan menghindar. Dan untungnya, dia selamat dari kejadian itu. Bencana tersebut ternyata disebabkan oleh gunung berapi yang meletus dan menyebabkan gempa berkekuatan 7,8 skala Richter. Bencana ini merupakan yang terbesar dalam sejarah semenanjung Korea. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan ini sebagai bencana nasional. Di tempat lain ada seorang wanita yang bernama Jeon Yo Kyung yang menemui ahli geologi yang bernama Kang Bong Rai. Ia memprediksi bahwa letusan gunung tersebut akan terjadi selama 4 kali. Dan ia juga bilang bahwa letusan yang keempat bisa meratakan seluruh daratan Korea. Profesor Kang juga menyampaikan kepada presiden bahwa kejadian dampak apa saja yang terjadi akibat letusan itu. Ia lalu memberikan solusi kepada pemerintah untuk menurunkan tekanan magma yang ada di dalam gunung tersebut. Caranya adalah membuat lubang di kaki gunung tersebut. Lubang tersebut dapat dibuat dengan cara meledakkan bom nuklir di kaki gunung tersebut. Rencana itu dapat dilakukan di sebuah tambang besi yang sangat dalam di semenanjung Korea. 만한 폭발이라면 네, 이론상으로 정밀학 거리와 밀도가 계산돼야 된다는 겁니다. 제가 지금 3년간 42.7% 내 최종 득표율이야. Namun pemerintah sangat khawatir jika rencana ini dilakukan, karena tempat itu berbatasan langsung dengan Cina. Mereka khawatir dampak yang ditimbulkan dapat merusak hubungan antara Korea dan Cina. Presiden kemudian meminta presentasi keberhasilan dari rencana itu. Namun saat itu Korea Selatan tidak memiliki bom nuklir. Yang memiliki bom nuklir yang terdekat adalah saudara mereka sendiri, yaitu Korea Utara. Sehingga Korea Selatan harus lebih dahulu mengambil bom nuklir milik Korea Utara sebelum akhirnya terdahului oleh Amerika Serikat. Kapten Jo kemudian diminta untuk bergabung dengan tim khusus yang bertugas untuk mengambil bom nuklir jarak jauh, atau yang disebut dengan ICBM. Tim itu diperintahkan untuk mengambil isi dari bom nuklir itu. Namun dikarenakan hubungan Korea Utara dan Selatan yang tidak akur, membuat Korea Selatan tidak tahu di mana lokasi dari bom nuklir tersebut. Karena dari itu, mereka pun harus menjemput seorang tahanan yang bernama Lee. Ia merupakan mantan agen khusus Korea Utara kelas 1, dan dia mengetahui keberadaan lokasi bom ini. Mereka kemudian dibagi menjadi 2 tim. Satu tim untuk menjemput tahanan Lee, dan yang satunya lagi untuk mengisi uranium ke dalam alat peledak. Mereka menggunakan pesawat dalam misi itu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pesawat mengalami sebuah masalah. Salah satu mesin pesawat itu terbakar dikarenakan abu vulkanik Gunung Maekdu yang sudah menyebar kemana-mana. 태재가 우린 그냥 300km 날아가서 미사일로 저 진심으로 부탁할게요.
Untungnya Kapten Jo berada di pesawat lain, namun ia ditugaskan untuk mengambil alat detektor yang ada di pesawat itu. Alat itu berisi GPS untuk melacak tahanan Lee, dan ada sebuah maps yang memiliki tempat lokasi ledakan yang ada di sebuah tambang. Kapten Jo beserta timnya kemudian langsung bergegas ke tempat tahanan itu ditahan, dan mereka pun akhirnya menemukan Lee di sebalik sebuah penjara. Ia kemudian dibawa ke sebuah ruangan bersama agen Korea Selatan, dan ditugaskan bersama mereka untuk mengambil bom nuklir milik Korea Utara. Sebelum pergi, ia izin untuk pergi pipis ke toilet, mencukur brewok dan mengambil sebuah alat chip pelacak yang ditanam di kepalanya. Secara diam-diam, dia juga mengambil tas milik Kapten Jo yang berisi sebuah maps tempat lokasi peledakan. Lalu kemudian dia merobek dan memakannya. Dan sepertinya dia ingin menggagalkan rencana milik Korea Selatan ini. Mereka kemudian berangkat menggunakan bis menuju tempat lokasi. Di tengah jalan, agen Lee kemudian meminta izin untuk keluar untuk pergi BAB. Ia dijaga oleh satu pasukan. Namun karena ia merupakan agen kelas 1 Korea Utara, ia dengan sangat mudah untuk menghajar agen itu. Dan kemudian dia kabur dari sana. Agen Lee pergi ke sebuah gedung yang dimana ada seorang wanita di sana, dan juga ada foto anak kecil di situ. Lee kemudian bertanya kepada wanita itu, di mana keberadaan Sono, dan foto anak kecil yang ada di rumah itu ternyata adalah anak agen Lee yang bernama Sono. Kapten Jo beserta tim mencari keberadaan agen Lee. Kapten Jo kemudian menemukan keberadaan agen Lee dan berhasil menangkapnya. Mereka kemudian menuju ke Korea Utara. Sampainya di sana, kemudian mereka masuk ke dalam sebuah pabrik. Pabrik itu ternyata hanya sebuah kamuflase untuk menutupi keberadaan bom nuklir yang berada di bawah tanah pabrik ini. Tempat ini dijaga dengan sangat ketat oleh pasukan Korea Utara, sehingga kontak senjata pun terjadi antara pasukan Korea Utara dan pasukan Korea Selatan. Singkat cerita, pasukan Korea Selatan berhasil melumpuhkan pasukan Korea Utara. Kemudian mereka menuju ke dalam bawah tanah untuk mengambil isi dari bom nuklir tersebut. Agen Lee menunjukkan mahakarya dari Korea Utara kepada Kapten Jo. Agen Lee mempersilahkan pasukan Korea Selatan untuk mengambil senjata mengerikan milik Korea Utara ini untuk meledakkan kaki Gunung Maekdu yang jika meletus akan menghancurkan Korea Utara dan Korea Selatan. Saat mereka mencoba memasukkan uranium ke dalam alat peledak, tiba-tiba Gunung Maekdu meletus untuk yang kedua kalinya. Letusan itu kembali menyebabkan gempa. Agen Lee yang kala itu diikatkan kepada sebuah tiang berhasil melepaskan diri untuk kabur dari sana. Namun sepertinya dia masih memiliki hati, karena mengganjal pintu yang akan tertutup otomatis dengan sebuah drum. Sehingga Kapten Jo dan para pasukannya tidak terkurung di ruang bawah tanah sana. Di tempat lain, istri Kapten Jo yang sedang berada di jembatan berniat menuju ke pelabuhan Incheon. Mobilnya mengalami masalah, karena pintunya tidak dapat dibuka. Lalu ia melihat ke sebelahnya dan terlihat dari laut datang sebuah gelombang yang sangat besar akan menerjang jembatan itu. Namun untungnya, istri Kapten Jo masih bisa selamat dari gelombang mengerikan itu. Di Korea Utara, Kapten Jo dan tim berhasil mengambil bom nuklir. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan serangan misterius yang membuat tim Kapten Jo tertembak dan gugur. Dan hanya Kapten Jo dan agen Lee saja yang selamat dari kejadian itu. Mereka kemudian pergi, namun di dalam mobil, agen Lee menyetrum Kapten Jo. Agen Lee memiliki rencana lain. Ia akan membawa bom nuklir ke daerah bernama Munchen. Ternyata dia akan menyerahkan bom nuklir ini kepada mafia Cina yang sedang menyandra anaknya. Kapten Jo yang mengetahui hal itu langsung menyerang agen Lee. Pertarungan mereka pun terjadi di dalam mobil. Agen Lee yang ingin pergi ke daerah bernama Munchen, sedangkan Kapten Jo ingin pergi ke tambang besi karena ingin meledakkan Gunung Munje. Pertempuran yang terjadi di dalam mobil tersebut menyebabkan mobil oleng dan masuk ke dalam jurang dan menabrak sebuah pohon, sehingga mobil itu tidak dapat digunakan lagi oleh mereka berdua. Di saat seperti itu, mereka masih saja bertengkar, dan tidak sengaja membuat mereka berdua tersetum bersamaan. Istri Kapten Jo yang selamat akhirnya menaiki sebuah bus yang menuju ke Incheon.
Di dalam bus itu juga dia bertemu dengan Profesor Kang yang akan juga pergi ke Amerika. Sedangkan di tempat lain, Kapten Joe dan Lee akhirnya bekerja sama untuk membawa bom nuklir itu. Di sebuah gedung yang hancur, mereka bersembunyi dari serangan pasukan misterius yang tadi, yang menewaskan seluruh pasukan Kapten Joe. Dan ternyata pasukan ini adalah pasukan Amerika Serikat, yang berniat membawa ICBM yang mereka bawa itu. Kapten Joe dan Lee akhirnya terpojok pada saat itu, namun tiba-tiba ada sebuah bus yang merangsak masuk. Ternyata dia adalah anggota Kapten Joe yang berhasil selamat. Kapten Joe dan Lee akhirnya berlari menggunakan mobil itu. Selagi di belakang masih dibuntuti oleh pasukan Amerika. Mereka melewati sebuah jembatan, dan terlihat jembatan tersebut goyang-goyang seperti akan ambruk. Untungnya bus yang mereka naiki dapat melewati jembatan tersebut. Sedangkan mobil pasukan Amerika masuk ke dalam jurang ketika jembatan itu roboh. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil biasa. Di tengah jalan, Kapten Joe dan Lee saling menodongkan pistolnya. Mereka tetap bersikeras untuk membawa bom nuklir itu ke tempat tujuan masing-masing. Kapten Joe berkata bahwa kini dirinya sendiri karena istrinya akan pergi ke Amerika. Dan rencana itu pun belum tentu akan berhasil. Mendengar hal itu, agen Lee pun akhirnya luluh dan mempersilahkan Kapten Joe untuk membawa bom nuklir itu ke tambang. Sedangkan agen Lee pergi ke Munchen sendirian. Karena maps yang sudah dimakan, agen Lee memberikan secari kertas yang berisi maps untuk Kapten Joe pergi ke tambang. Ketika Kapten Joe sedang di jalan, dia mendapatkan telepon dari Profesor Kang bahwa ternyata lokasi yang ada di maps itu ternyata salah, dan dia harus pergi ke lokasi tambang nomor 7. Namun Kapten Joe tidak mengetahui lokasi itu. Ia kemudian pergi ke Wotchan untuk menemui agen Lee karena dia tahu lokasi tersebut. Sementara itu di Wotchan, agen Lee berhasil menemui anaknya, yang sedari lahir belum pernah bertemu dengannya. Tiba-tiba mafia Cina datang dan menagih bom nuklir kepada Lee. Di sini terjadi pertempuran lagi dengan pasukan Amerika Serikat. Sesampainya Kapten Joe di sana, dia terjebak oleh dua sudut yang memperebutkan bom tersebut. Di sini Kapten Joe sangat cerdik. Dia sudah menghidupkan timer bom tersebut dan tidak dapat dimatikan. Bom itu disetel 1 jam 29 menit, sama persis dengan perhitungan meletusnya Gunung Meidu yang keempat kalinya. Tentara Amerika dan juga mafia Cina akhirnya pergi meninggalkan bom yang sudah aktif. Kapten Joe dan Lee akhirnya pergi ke tambang nomor 7. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk ke ruangan terdalam di tambang itu. Waktu ledak bom hanya tinggal 29 menit lagi. Namun mereka menemui masalah, di mana lift yang mereka pakai macet dan tidak dapat mengirim mereka ke dalam terowongan di bawah tanah. Kapten Joe kemudian berencana untuk meledakkan tali lift tersebut dan mengirimnya ke bawah tanah. Namun itu sama saja dengan bunuh diri, karena mereka tidak dapat kembali lagi ke atas. Agen Lee kemudian menyuruh Kapten Joe untuk menyingkir, dan dia mengorbankan dirinya untuk turun ke bawah sana. Di sini agen Lee berpesan kepada Kapten Joe untuk menjaga anaknya dan merawat anaknya hingga besar. Lift turun dengan sangat cepat. Di dalamnya ada bom nuklir beserta agen Lee. Sampainya di bawah, agen Lee harus membawa bom nuklir ini ke terowongan yang bernomor L24. Tepat setelah sampai di sana, bom pun meledak dan membuat aktivitas Gunung Maeda akhirnya mereda. Akhirnya Gunung Meidu tidak jadi mengalami letusan yang keempat yang maha dahsyat tersebut, sehingga membuat Korea Selatan dan Korea Utara selamat dari bencana yang sangat mengerikan. Kapten Joe selamat, namun sayang, agen Lee harus meninggal bersama dengan ledakan bom nuklir yang dibawanya. 1 tahun telah berlalu, terlihat keadaan ekonomi sudah mulai bangkit, dan perbaikan fasilitas berlangsung dengan sangat cepat. Kapten Joe hidup kembali bersama istrinya dan anaknya yang sudah lahir. Kemudian dia juga menepati janjinya untuk merawat Sun Ok, yang merupakan anak dari agen Lee. Dan kemudian, film pun berakhir. Film yang sangat menarik, kita disajikan drama
dan juga pilihan yang sangat sulit antara hidup dan mati atau menyelamatkan sebuah negara. Penonton juga dibuat berdebar-debar mengikuti alur dari film ini. Bagaimana menurut kalian? Pesan apa yang dapat kalian dapat dari film ini? Boleh komen di bawah ya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Bagi kalian yang mau merekomendasikan film yang akan kita bahas di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit, dah.